Di antara kamu pasti gak asing yang namanya Deddy Mulyadi. Yang mana beberapa waktu lalu versi keras diamuk oleh Deddy Mulyadi. Bahkan kita sudah tahu ya soal barak militer milik Deddy Mulyadi. Ya, dia adalah Gubernur Jawa Barat, mantan Bupati Purwakarta dan mantan anggota DPR RI, dikenal sebagai sosok yang dekat dengan rakyat dan aktif di media sosial. Dan inilah beberapa fakta menarik yang jarang diketahui publik tentang Deddy Mulyadi. Yang pertama, masa kecil penuh perjuangan. Lahir dari keluarga petani sederhana di Subang, Deddy kecil seringkali hanya makan nasi dengan garam dan bawang. Wah, kasihan juga ya. Untuk membantu ekonomi keluarga, ia menjual es mambo dan kayu bakar, bahkan menjadi kuli angkut batu bara demi membeli baju lebaran. Wah, nggak nyangka juga ya fakta yang satu ini. Berikutnya, yang kedua, berjualan beras dan gorengan untuk biaya kuliah. Nah, demi membiayai kuliahnya di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta, Deddy berjualan beras dan gorengan. Keterbatasan ekonomi nggak menghalanginya untuk beraktif berorganisasi, termasuk menjadi Ketua Umum HMI Cabang Purwakarta. Wah, luar biasa banget ya perjuangannya ya. Fakta yang ketiga yang satu ini ya gimana gitu ya kamu bilangnya, sidak dapur warga. Dalam kegiatan sosialnya, Deddy kerap melakukan inspeksi mendadak ke dapur warga untuk memastikan ketersediaan makanan dan gizi keluarga. Penting banget nih, jika menemukan kekurangan, ia langsung memberikan bantuan dan solusi. Jadi menurut kamu gimana nih ya? Ada lagi nih fakta selanjutnya yang juga nggak kalah mencengangkan, yaitu pecinta seni dan budaya Sunda. Nggak nyangka banget nih kalau Kang Deddy Mulyadi pecinta seni dan budaya Sunda. Sebagai pecinta budaya Sunda, Deddy sering menggelar pertunjukan seni tradisional, termasuk pagelaran wayang dengan 4 dalang sekaligus, 2 dalang wayang golek dan 2 dalang wayang kulit dalam satu panggung. Wah, luar biasa banget ya guys ya. Nah, yang kelima adalah kebijakan unik sebagai bupati. Ya, saat menjabat Bupati Purwakarta, Deddy menerapkan kebijakan larangan bertamu setelah pukul 9 malam dan melarang usaha game online setelah PlayStation dengan alasan menjaga moral dan karakter anak-anak. Wah, pantasan ya guys ya kalau Kang Deddy Mulyadi melarang anak-anak keluar malam nih. Bahkan kalau nekat keluar malam maka dirazia. Wah, gimana menurut kamu? Yang keenam adalah penghargaan Satya Lancana Kebudayaan atas dedikasinya dalam melestarikan budaya. Deddy menerima penghargaan Satya Lancana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo pada tahun 2021 lalu. Wah, luar biasa banget ya guys ya. Terakhir, kritik terhadap Bank Emok. Deddy menyoroti praktik Bank Emok, lembaga keuangan informal yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi sebagai bentuk perbankan yang merugikan masyarakat dan perlu ditindak. Dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan hingga kebijakan-kebijakan uniknya, Deddy Mulyadi menunjukkan dedikasi tinggi terhadap masyarakat dan budaya lokal. Itulah beberapa fakta menarik seputar Deddy Mulyadi. Masih ingatkah kamu pada akhir tahun 2024 kemarin, Gus Miftah ngolok-ngolok penjual es teh? Iya, sejak videonya yang menghina pedagang es teh viral, Gus Miftah mulai dikritik oleh publik. Tak sedikit orang yang geram dengan tindak tanduk dari Gus Miftah terhadap pedagang es. Itu kejadiannya berada di Semarang, Jawa Tengah ya guys ya. Ya,
Namanya Miftah Maulana Habibur Rahman alias diakrab Gus Miftah sebelum terkenal hingga menjadi utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Ya, bahkan aksi Gus Miftah tersebut mendapatkan kecaman dari publik yang murka padanya. Imbas dari video tersebut, kini seluk-beluk Gus Miftah mulai dikuliti warganet. Banyak orang yang mulai penasaran dengan masa lalu dari Gus Miftah. Wah, kayak apa ya? Dan inilah fakta masa lalu Gus Miftah yang jarang diketahui orang. Yuk kita lihat ya. Yang pertama adalah riwayat pendidikan. Sosok Gus Miftah merupakan pendakwah kelahiran 5 Agustus 1981. Dia lahir dan dibesarkan di Adli Luhur, Jabung, Lampung Timur, Lampung. Jika dirunut silsilahnya, Gus Miftah adalah keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari. Seperti yang diketahui, Kiai Muhammad Ageng Besari merupakan pendiri pesantren Tegalasari di Ponorogo, Jawa Timur. Memasuki masa sekolah, Gus Miftah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Pembangunan Bustanul Ulum Jaya Sakti, Lampung Tengah. Lanjut, dia berpindah ke Pondok Pesantren Nurul Huda, Sragen, Jawa Tengah. Yang kedua adalah sempat gak lulus kuliah. Sosok Gus Miftah lantas menempuh pendidikan tinggi Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selama di Yogyakarta, Gus Miftah banyak mengikuti pengajian di pesantren-pesantren. Ya, namun menurut isu yang beredar, Gus Miftah tidak lulus dari kampus tersebut. Meski demikian, Gus Miftah baru meraih gelar sarjana di Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Indonesia atau Uninsula Semarang pada tahun 2023. Selain itu, Gus Miftah aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII yang bertautan dengan Ormas Islam Nahdlatul Ulama. Di Uninsula, Gus Miftah berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman berhasil meraih gelar SPD dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Uninsula Semarang. Hal itulah ia peroleh setelah berhasil menjalani sidang skripsi yang digelar secara terbuka dan dihadiri ribuan massa di auditorium kampus Uninsula 6 Februari 2023. Dalam sidang skripsi tersebut, Gus Miftah begitu ia biasa disapa mendapat nilai 95, lulus dengan IPK 3,56 dengan predikat summa cum laude. Pernah jadi marbot masjid, masa sih? Seorang warganet mengungkap bahwa Gus Miftah dulunya merupakan seorang marbot masjid. Kehidupannya selama menjadi marbot seringkali mendapatkan bantuan dari warga setempat. Warga yang memiliki simpati padanya kala itu memberi bantuan agar Gus Miftah bisa hidup layak sebagai marbot. Hal itu diungkapkan oleh warganet dengan nama akun @perkara_sipil. Yang keempat adalah panggilan nama masa lalunya adalah Taim. Dua akun di platform X yaitu @narkosun dan @Vicky Elkhair membagikan tanggapan layar yang memuat informasi tentang latar belakang Gus Miftah. Salah satu akun @adit_yapramudia menyebut bahwa nama asli Gus Miftah sebenarnya adalah Taim. Ya, jadi pemilik akun juga menambahkan bahwa perjalanan hidup Gus Miftah penuh lika-liku. Ia disebut pernah bergabung dalam sebuah partai politik yang kurang berhasil sebelum akhirnya mendapatkan dukungan dari tokoh politik Amin Rais. Wah, jadi nggak nyangka juga sih ya kalau namanya masa lalunya tuh ya baru saja juga aku sih nih. Terakhir, awal mula dipanggil Gus, Ketua PBNU Bidang Keagamaan Kiai Haji Ahmad Fahrul Razi menepis informasi yang banyak berseliweran di media sosial itu. Ia menegaskan Miftah merupakan keturunan Syekh Hasan Besari atau Kiai Ageng Hasan Besari, ulama dari Ponorogo. Gus Fahrul menyebut Miftah layak menyandang gelar Gus.
Gak hanya itu, Miftah juga mempunyai pondok pesantren bernama Ora Aji yang berada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dan inilah beberapa fakta masa lalu Gus Miftah. Walaupun sempat dikritik kemarin karena menghina penjual minuman, tapi yang pasti kalian bisa kasih pendapat ya guys ya. Jika ada yang kurang atau ada kesalahan, mungkin tambahkan hashtag tambahan Soki. Dan ya, jadi pokoknya ditunggu deh kelanjutannya ya guys ya. Ada hal yang tak terduga terjadi di Minecraft. Kira-kira ada apa ya? Sesaat lagi kita akan lihat tayangan selengkapnya nih.